Saya mengucapkan selamat malam, selamat kita berkumpul tempat ini. Pemberitaan firman yang akan kita dengarkan yaitu tentang kebangkitan Guru Indonesia. Ya, kebangkitan Guru Indonesia, Malaikat Garuda atau Satrio Piningit yang akan berseru bahwa telah tiba saat penghakiman Tuhan. Oleh sebab itu, seperti Nabi Yeremia yang berteriak-teriak karena penghukuman atas kerajaan selatan, yaitu kerajaan utara, kerajaan Yehuda, dua suku, itu sudah sangat dekat. Maka Yeremia dia minggir menginap di padang gurun untuk kemudian meratap. Bagaikan kepalanya itu penuh air seperti tangki air dan matanya itu seperti pancurannya. Maka dia menangis sejadi-jadinya dan dia juga mengajak seluruh umat Israel, terutama perempuan-perempuan peratap dan perempuan-perempuan bijaksana untuk meratap, masing-masing mengajak anak-anaknya ya, supaya Tuhan di dalam penghukumannya tidak menghabisi semuanya. Karena kalau tidak meratap, maka dikatakan kalau saja kerajaan Yehuda itu menjadi seperti Sodom Gomora, ya, maka tidak akan ada sisa. Demikian juga kita pada saat ini, kita memahami bahwa penghakiman atas dunia itu segera akan tiba manakala Malaikat Garuda itu nanti turun dari surga. Dan saat itu juga merupakan satu kebangkitan untuk Guru dari Indonesia. Kita akan membaca Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 24. Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Ya, menjelang kedatangannya, ini kedatangan Tuhan yang pertama, Yohanes menyerukan kepada seluruh bangsa Israel untuk bertobat dengan cara bertobat, dibaptis, kemudian lahir baru, mengeluarkan buah-buah pertobatan. Dan demikian juga menjelang kedatangannya yang kedua, maka Malaikat Garuda atau Satrio Piningit disertai ya para guru yang mengalami kebangkitan dari kondisinya yang seperti Petrus dan teman-temannya, ya, itu nanti masing-masing akan berbicara tentang penghakiman yang sudah tiba. Karena ketika Wahyu pasal 10 nanti digenapi, Bapak Ibu kasih Tuhan, dan saya katakan waktunya itu sudah sangat dekat dan sangat dekat sekali. Namun tentang hari dan jamnya, itu rahasia kerajaan surga. Jadi menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, jelas seluruh umat itu diserukan untuk bertobat, lahir baru, kemudian mengeluarkan buah-buah pertobatan. Kita akan membaca Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar,
dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Nah, menjelang kedatangan Tuhan itu harus dipersiapkan, harus terwujud suatu umat yang layak bagi Tuhan. Ya, ada Yohanes Pembaptis yang bertugas mempersiapkan. Ya, kita akan membaca ayat 76 sampai 80. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan, dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Kita perhatikan ayat 80. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Ya, jadi seperti tugasnya Yohanes Pembaptis itu mempersiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan, demikian juga malaikat Garuda itu punya tugas mempersiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan pada saat kedatangannya yang kedua kali. Kalau Yohanes di sini dikatakan dalam ayat 80, ya ini merupakan kondisinya Yohanes Pembaptis, ya, bertambah besar dan kuat rohnya. Yohanes Pembaptis dipingit, ya, dipingit di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Jadi Yohanes Pembaptis itu dipingit, dia tinggalnya di padang gurun. Ya, baru ketika waktunya sudah tiba, maka ia harus menampakkan diri kepada Israel. Itulah sebabnya malaikat Garuda itu juga disebut Satrio Piningit. Namanya dipingit, ya dikurung, disembunyikan. Siapa dia? Yaitu rahasia Tuhan. Kalau kita mengerti, ya itu namanya bukan dipingit. Ya nanti kalau sudah datang, ya kita baru tahu, Bapak Ibu Tuhan, ya. Jadi sebagaimana Yohanes Pembaptis itu menyembunyikan diri di padang gurun sampai kepada hari ia harus menyatakan diri kepada Israel. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan membaca Yeremia pasal 23 ayat 16 sampai 22. Beginilah firman Tuhan semesta alam, janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan, sehingga yang memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Lihatlah angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar, angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir, kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscaya mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bapak yang kasih Tuhan, sebagaimana Yohanes Pembaptis itu dipingit di padang gurun sampai pada hari di mana dia harus menyatakan diri, memuncul kepada orang Israel, demikian juga malaikat Garuda atau disebut juga Satrio Piningit, ya, itu juga dipingit Tuhan, disembunyikan oleh Tuhan padang gurun dan disembunyikan di dalam dewan musyawarah Tuhan, ya, untuk suatu saat muncul ketika Wahyu pasal 10 digenapi. Bapak yang kasih Tuhan, ya,
Saudara, ini bisa dicari di internet ya. Dipingit atau pingitan atau piningit adalah salah satu tradisi dalam proses pernikahan adat Jawa. Ya, dipingit itu merupakan salah satu tradisi menjelang proses pernikahan dalam adat Jawa, di mana calon pengantin perempuan itu dilarang keluar rumah atau bertemu dengan calon pengantin laki-laki selama waktu yang ditentukan. Kalau zaman dulu dipingit itu sampai 2 bulan, tapi kemudian zaman semakin berkembang, dipingit itu 2 minggu. Zaman semakin maju lagi, dipingit itu kadang-kadang cuma 2 hari. Ya, tradisi ini wajib dilakukan oleh pengantin yang menikah dengan adat Jawa. Namun demikian, Bapak kasih Tuhan, ya, beberapa daerah di Indonesia juga mengenal namanya tradisi pingitan, ya. Suku Jawa jelas, ya. Kemudian suku Muna di Sulawesi itu juga mengenal namanya dipingit. Suku Betawi, ya, Jawa Barat, kalau di sana istilahnya dipiare, ya, dipiare. Kemudian di suku Banjar di Kalimantan Selatan istilahnya bapingit, ya. Kemudian suku Buton Sulawesi Tenggara yang disebut Pasuwo atau Bakurung. Dipingit itu artinya dikurung, ya. Kemudian orang Sumbawa juga mengenal tradisi dipingit, ya. Kita juga membaca di dalam kitab Ester, ya. Kita baca Ester pasal 2 ayat 8 sampai 12. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang Orde Mordekai. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah mereka di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Ester dan apa yang akan berlaku atasnya. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasveros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lanjutkan ayat 15 sampai 17. Ketika Ester, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasveros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Ya, zaman dulu, ya, kerajaan Medi Parsi, ya, itu juga memberlakukan yang namanya dipingit untuk calon mempelai perempuan. Bahkan pada waktu itu dipingitnya tuh sampai 12 bulan, berarti 1 tahun. Ya, tujuan dipingit itu untuk melatih kesabaran, kemudian untuk membangun rasa rindu. Yang ketiga, ya, untuk merawat diri, ya, merawat diri untuk pendewasaan, untuk pada waktu itu, ya, banyak dikasih pelajaran-pelajaran pitutur untuk memahami bagaimana menjadi seorang istri, bagaimana memahami ruang maha suci, ya. Tapi kasih Tuhan, ya, calon pengantin itu dalam merawat diri, yaitu supaya sosok pengantin itu bersih, wangi, ya, kinclong, glowing kalau bahasanya sekarang begitu, ya. Tadi katakan kan diasapi, dikasih mur, kasih minyak, segala macam minyak-minyak itu, Bapak kasih Tuhan. Ya, kemudian ada diet,
bahkan ada puasa, kemudian minum jamu-jamuan, itu kalau di Jawa, supaya punya bentuk tubuh mempelai yang singset indah, ya. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi kalau kita tahu bahwa Tuhan itu hampir datang, kita pasti dipingit. Ya, kita harus banyak sembahyang, menimbun urapan. Urapan tuh wis badupa, supaya kita tuh wangi. Kemudian kita juga didiet sama Tuhan. Disuruh minum jamu yang pahit-pahitan supaya punya bentuk tubuh, namanya pembentukan tubuh Kristus. Ya, pembentukan tubuh Kristus punya bentuk tubuh seperti yang dikehendaki mempelai pria yang singset padat. Ini secara rohani maksudnya ya. Kemudian oleh sebab itu didiet sama Tuhan, sama Raja Ahasveros yang memerintahkan kepada orang yang khusus bagian kewanitaan. Biasanya itu seorang sida-sida, ya, junek. Itu orang yang dikebiri, ya. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, oleh sebab itu kalau kita sadar bahwa Tuhan itu sudah hampir datang, maka kita pasti didiet, makan kita dikurangi, didiet, bahkan disuruh puasa. Itulah sebabnya ya kita memahami pandemi ini, pandemi corona itu berkat kita diperkecil, ya, bahkan kadang-kadang tidak ada berkat. Itu tujuannya apa? Supaya kita itu seperti orang yang dipingit, seperti orang yang dipersiapkan, memiliki bentuk tubuh seperti yang dikehendaki Tuhan. Kalau tidak demikian kan kita bisa ngapa-ngapain, ya, bisa menuruti semua keinginan, kebutuhan, sekali mungkin itu kebutuhan pokok dan lain-lainnya. Nah, sekarang ini dalam masa seperti ini, ya, Tuhan membuat kita berpuasa, Tuhan membuat kita diet, Tuhan membuat kita ngirit, hemat. Itu semuanya Bapak kasih Tuhan kita maknai ya sebagai persiapan pernikahan, dipingit oleh Tuhan. Bapak kasih Tuhan, ya. Kita akan membaca Efesus pasal yang kelima, ayat 22 sampai 27. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala hal. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguruskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jadi Tuhan itu menghendaki jemaat itu ya kudus, cemerlang. Ya, Tuhan itu menghendaki nanti pada perjamuan malam kawin anak domba ketika Tuhan datang, jemaat itu cemerlang. Jemaat itu tanpa cacat. Jemaat itu tidak ada kerutnya. Ya, tidak ada kerutnya. Bukan berarti saudara tidak boleh menjadi tua kemudian berkerut. Ini dalam pengertian rohani. Karena di setiap kerut itu ya kan banyak tersembunyi kotoran-kotoran, ya, daki, debu dan sebagainya. Nah, kalau glowing, cemerlang, ya, tanpa cacat atau yang serupa, maka itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan sendiri katakan dimandikan mempelainya itu, dimandikan oleh roh dan firman. Bapak kasih Tuhan, ya. Jadi kalau satria piningit itu termasuk bagian dari mempelai, termasuk bagian dari tubuh Kristus, maka dia harus paham bagaimana mempelai itu dipersiapkan, bagaimana mempelai itu dipingit menjelang pernikahannya. Ya, Bapak kasih Tuhan. Kita akan baca Yohanes pasal 3 ayat 29.
Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacita itu penuh. Ya, jadi Yohanes Pembaptis itu pada zaman dulu dia tuh mempersiapkan Israel itu menjadi mempelai. Ya, nah demikian juga yang terjadi pada akhir zaman ini. Kita akan baca Yohanes, maksud saya kitab Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah, dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebusnya dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Ya, jadi Wahyu 14 ayat 1 sampai 5 ini adalah golongan mempelai. Dikatakan dia itu perawan, jumlahnya 144.000, ya. Itu terdiri dari Israel dan Goyim. 144.000 itu angka figuratif, karena itu menunjuk kepada hari yang ke-144.000 ketika terjadi ya Eksodus yang pertama, keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan setan, dosa dan dunia, ya, untuk masuk negeri perjanjian. Tetapi secara jumlah ya tentunya itu bukan 144.000 lagi, itu suatu rahasia. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, ini dikatakan ya mereka itu sempurna, mereka itu tidak bercela. Dikaitkan dengan apa? Dengan persoalan mulut. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Nanti ya, satu saat saya akan berbicara tentang hal ini. Bapak yang kasih Tuhan, mereka itu orang yang mengikuti kemana saja anak domba pergi. Berarti mereka itu tidak pernah terpisahkan dari kasih Kristus. Mengasihi Tuhan sekalipun tidak diberkati, mengasihi Tuhan sekalipun ada penindasan, tidak terpisah dari Tuhan sekalipun ada kesesakan, ada aniaya, ada kelaparan, ketelanjangan, ya. Telanjangan itu kalau sekarang Bapak kasih Tuhan itu seperti orang yang digibah, ya, backbiting, ya. Kemudian ada bahaya, ada ancaman pedang, dalam bahaya maut sepanjang hari. Orang mungkin berkata, ya, semakin setia kok semakin sengsara. Ya, itu bagus, sesuai dengan Roma 8 ayat 35 sampai 37. Semakin setia, semakin sengsara. Itu tidak salah. Ya, karena kita mengikuti kemana saja anak domba itu pergi. Kemudian menjadi dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Artinya siap disembelih, siap berkorban setiap saat. Bukan domba-domba yang lain, tetapi domba-domba sembelihan. Jadi, Bapak Ibu ngasih Tuhan, hubungan kasih antara Kristus dan jemaat itu merupakan satu rahasia. Ya, merupakan satu rahasia. Karena apa? Memang posisinya di ruang maha suci. Kita akan baca dulu Efesus pasal 5 ayat 31-32.
Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ayat 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Hubungan Kristus dan jemaat. Ya. Yeremia pasal 1 ayat 2. Maksud saya Yeremia pasal 2 ya, ayat yang ke-1 kebalik. Ayat 1 sampai 2. Israel kepada Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Jadi menjadi pengantin kepada Tuhan yang setia mengikuti Tuhan kemanapun Tuhan pergi, sekalipun di padang gurun, sekalipun ada pilihan penderitaan salib, sekalipun ada ketaburannya. Kalau tidak menabur berarti ya tidak panen, artinya karena memang padang gurun dan mereka jalan terus. Ya, ciri-ciri tabernakel itu bongkar pasang. Ya, dengan kisah Tuhan melalui tiang api dan tiang awan. Kadang 1 bulan dari dibongkar, kadang beberapa hari. Kita bilang mengatakan kadang baru depan, ya, kemudian paginya juga harus dibongkar. Ya, kan tidak sempat mengatur. Artinya, ya, itu yang diberikan Tuhan, yaitu roti mana? Karena tergantung pada mempelai pria. Karena tergantung pada mempelai pria. Sekalipun tiada ketaburannya tetap setia. Sekarang, yang tidak berjalan pada turun. Kita berjalan pada jalan salib. Dengan 9 penderitaan salib. Kalau kita ada pengantin, kita tidak menjadi berkat karena 9 penderitaan tadi. Itulah nanti pada akhirnya menjadi waktu pada 14, 1, ayat yang kelima. Kita akan membaca Wahyu pasal 13 ayat 6. Pemberitahuan tentang penghakiman. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa, dan suku, dan bahasa, dan kaum. Kitab terbuka, dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut, dan kaki kirinya di atas bumi. Di pasal 10 ayat 1, malaikat yang turun dari surga, secara turunnya tadi waktu pasal 14, ayat yang ke-6. Ya. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya. Jadi kitab yang tangan yang yang diberi dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 ini. Ayat diberitakan pada mereka yang diam di atas bumi, pada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Jadi ayat 1 dia itu sama dengan Wahyu pasal 14 ayat 6. Kemudian ya, ayat yang ke-7 dari Wahyu pasal 14. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Yang akan dilakukan nanti dipersiapkan umat bagi Tuhan, umat yang layak. Seperti yang dilakukan Yohanes Pembaptis, itu umat manusia yang hidup pada akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan itu akan diserukan supaya mereka itu
menjadi takut akan Tuhan, ya, takut akan Tuhan. Kita akan membaca Amsal pasal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Ya, jadi kita turun nanti umat manusia dari semua bangsa, suku, kaum, bahasa. Bahkan dalam Wahyu pasal 10 ayat 11, para raja, yaitu supaya mereka itu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya membenci kejahatan. Membenci kejahatan itu artinya juga bertobat. Karena Tuhan itu membenci kesombongan, ya, ketongkaan, bahkan tingkah laku yang jahat dan mulut yang penuh tipu muslihat. Itu nanti yang akan diteriakkan, akan diserukan kepada semua umat manusia yang ada di bumi, supaya mereka tuh siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua, ya. Kemudian Amsal 9 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ya, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, ya, tidak melakukan kecongkaan, kesombongan, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Kemudian permulaan hikmat makrifat itu adalah takut akan Tuhan. Artinya apa? Ya, ketika nanti Satria Pilih itu turun, maka akan ada penataran hikmat makrifat, ya, untuk orang-orang baru. Kemudian tentunya diberikan kunci hikmat makrifat, sekalipun mungkin kunci dasar. Ya, jadi ada penataran hikmat makrifat, ya, karena mereka harus juga diselamatkan melalui pertolongan para malaikat. Ibrani pasal 1 ayat 7 dan 14. Bahwa malaikat yang bagaikan, ya, badai dan api itu harus melayani, ya. Dia akan melayani orang yang harus memperoleh keselamatan. Jadi orang yang harus memperoleh keselamatan itu akan dilayani oleh para malaikat. Nah, oleh sebab itu dia harus punya hikmat marifat. Dia harus mendapatkan kunci-kunci hikmat marifat. Dia harus hidup di dalam aturan-aturan hikmat marifat. Maksudnya demikian. Kemudian malaikat Garuda tadi juga menyerukan supaya umat itu memuliakan Tuhan. Ayat 14 ayat 7, ya. Setelah takut akan Tuhan, bukan cuma takut akan Tuhan saja, tetapi muliakan Tuhan. Kita akan membaca Mazmur 22 ayat 23 sampai 31. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, dasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya, dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa-bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya.
Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi, sungguh tegak dunia, tidak bergoyang. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Memuliakan Tuhan dan membawa persembahan kepada Tuhan. Kita akan membaca Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan disepenuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Terima kasih. Dilanjutkan Wahyu pasal 21 ayat 24 sampai 26. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Terima kasih. Jadi salah satu ciri memuliakan Tuhan, samping kita memuliakan melalui ujian, maka memuliakan Tuhan itu juga mempersembahkan persembahan. Ya, orang yang masuk Yerusalem baru itu adalah orang yang membawa persembahan kepada Tuhan. Saudara, saya beritahu ya, di surga ya itu ada banyak gereja ya, karena surga itu memang luas sekali, dan orang di surga itu semuanya membayar persepuluhan ya. Orang di surga itu semuanya membawa persepuluhan. Kita membaca di Alkitab kita ya, Abraham itu mempersembahkan persepuluhan kepada imam besar Melkisedek. Ya, imam besar Melkisedek itu adalah raja Yerusalem. Dia itu adalah Sem. Ya, dia itu Sem, anaknya Nuh, Sem, Ham, Yafet. Ya, jadi yang menjadi raja di Yerusalem pada waktu itu, yang menerima persepuluhan dari Abraham itu adalah Sem. Berarti Bapak Ibu kasih Tuhan ya, itu merupakan satu nubuatan. Sem itu raja dari Yerusalem di bumi pada waktu itu ya, Yerusalem baru ya, kerajaan surga. Berarti persembahan persepuluhan itu adalah persembahan peraturan dari kerajaan surga. Bapak Ibu kasih Tuhan, di surga itu kalau di dalam tabernakel itu kan ruang maha suci. Namanya ruang maha suci, yaitu tempat
menyatunya tabut perjanjian dan tutupan gafirat. Seperti pada mula pertama Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, maka Tuhan memberikan mandat biologis supaya mereka itu berkembang biak, ya, memenuhi bumi, sekalipun mereka itu di dalam tubuh astral. Ketika mereka itu belum jatuh dalam dosa, mereka itu dalam tubuh astral, di dalam tubuh kemuliaan, ya, tidak pakai pakaian pohon ara, ya, tetapi badannya ditutup oleh sinar kemuliaan Tuhan, dan mereka itu menikah. Karena mandat biologis itu diberikan dalam Kejadian pasal 1 dan 2, bukan pasal 3. Artinya ketika masih di Taman Eden itu sudah ada mandat biologis. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara tidak usah khawatir, ya, Tuhan kok mau datang ya. Aku saya lagi pacaran ya toh, barusan wisuda belum sempat kerja, ya toh, begini dan sebagainya lah, aku belum dapat Saudara yang kasih Tuhan, Adam itu pertama, ya, yang menjadi istrinya itu bukan tulang rusuk, tetapi istrinya, ya, itu Lilith. Saya sudah sampaikan berkali-kali, itu diciptakan sama-sama, ya, seperti Adam diciptakan, demikianlah Lilith diciptakan. Nah, karena sama, mereka akhirnya sering bertengkar, tidak mau ngalah dalam banyak hal, sampai di ruang suci juga tidak mau ngalah, ya, dalam posisi dan lain-lain tidak mau ngalah, akhirnya pergi. Nah, kemudian pasal 3, ya, pasal 2 Tuhan katakan tidak baik seorang laki-laki itu seorang diri. Kemudian Tuhan menciptakan, ya, Hawa dengan cara Adam tidur, kemudian tulangnya diambil, dibentuk menjadi perempuan, tutup daging, sehingga dikatakan tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Pada mulanya laki perempuan itu diciptakan persis seperti Adam diciptakan, demikian perempuan diciptakan, ya. Maka sekarang sampai di surga itu yang menjadi istrinya Adam, ya, Ibu Hawa, ya, tulang rusuknya yang bukan diciptakan sama-sama dari debu tanah, tetapi yang diciptakan dari tulang rusuk yang ditutup dari dagingnya Adam. Jadi di Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa itu ada pernikahan di dalam tubuh astral, tubuh yang belum jatuh dalam dosa, dalam tubuh kemuliaan. Justru ruang maha suci itu ya adanya tabut perjanjian dan tutupan gafirat, ya. Mari kita lanjutkan. Ketika saat penghakimannya telah tiba, kita tidak bisa ngerti secara banyak, tetapi apa yang tertulis dalam Alkitab biarlah kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kita akan membaca Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 40. Penghakiman terakhir. Nah, penghakiman terakhir ini sabda Tuhan. Pada penghakiman terakhir itu ya akan terjadi peristiwa seperti ini. Mari. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakannya bagimu sejak dunia dijadikan. So, ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku."
Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami beri engkau makan, atau haus dan kami beri engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami beri engkau tumpangan, atau telanjang dan kami beri engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu melakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Terima kasih. Jadi pada penghakiman terakhir itu nanti orang akan disisihkan dalam dua golongan sesuai dengan Matius 25 penghakiman terakhir ini. Di sebelah kanan itu domba, di sebelah kiri itu kambing. Ya, domba itu Bapak Ibu kasih Tuhan. Ketika Tuhan katakan, ketika aku lapar, ya, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, aku huruf besar, ya, engkau memberi aku minum. Ketika aku seorang diri, ya, engkau memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, engkau melawat aku, besuk, ya. Ketika aku dalam penjara, engkau mengunjungi aku. Bapak Yesus Tuhan, nah orang-orang tadi bingung, kapan? Aku lihat Tuhan begitu. Aku tidak pernah lihat Tuhan kelaparan, tidak pernah lihat Tuhan haus, ya. Kemudian memberi tumpangan dan lain sebagainya. Tuhan katakan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-saudaraku yang paling hina, ya, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi perbuatan kita kepada orang yang hina, bukan orang yang mulia, kepada orang yang hina, ya, itu sama dengan perbuatan kita kepada Tuhan. Kita akan baca Amsal 17 ayat 5. Siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya, siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Ya, siapa mengolok-olok orang miskin itu menghina penciptanya dari orang miskin tadi, karena penciptanya orang miskin itu juga dia yang menciptakan kita. Siapa gembira karena suatu kecelakaan, dia tidak akan luput dari hukuman. Kalau ada orang celaka, kemudian orang tuh senang, bersyukur. Dalam perjanjian lama ada, ya, orang sekitarnya Israel itu ketika Israel itu celaka, orang tuh nyepur, syukur gue, ya. Nah, siapa mengolok-olok orang miskin itu menghina penciptanya. Bapak kasih Tuhan, ya. Oleh sebab itu, kita menjelang kedatangan Tuhan, kita harus lebih banyak lagi berbuat baik. Bahkan suratan terus mengatakan, Tuhan itu menguduskan kita, menyisihkan kita, mentahbiskan kita, untuk supaya kita itu menjadi suatu umat yang rajin berbuat baik. Karena setelah, ya, perjamuan malam kawin anak domba, ketika pembagian pahala Bapak Tuhan, maka itu akan dihitung perbuatan kita di bumi itu mengikuti sampai di surga. Ya, sebab itu sampai di surga pun ada orang itu yang kaya, ada yang miskin, ya, ada yang berkatnya cuma sedikit, ada yang rumahnya biasa-biasa saja, tapi masuk surga selamat. Ya, kalau saya dulu katakan, wes jadi ganjele meja di kerajaan surga enggak apa-apa, yang penting lebih surga. Karena saya pikir di surga kan ada meja roti sajian, ya. Tapi ternyata tidak seperti itu, ya. Perbuatan kita tuh nanti yang akan menentukan bagaimana posisi kita di sana. Kalau kita menghadap tahta pengadilan Kristus,
maka semuanya itu akan dibalas sesuai dengan perbuatan kita. Keselamatan jelas, ya, kalau kita percaya, karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Seperti salah satu penyamun yang di sebelah Tuhan, yang dia percaya kepada Tuhan, kemudian Tuhan bersabda, hari ini juga engkau akan bersama aku di dalam Firdaus. Nah, dia tuh cuma sampai pintu gerbang, enggak sempat bertobat di mezbah korban bakaran, tidak sempat baptis, tidak sempat kepenuhan Roh Kudus, tidak sempat ya berada di meja roti sajian, apalagi pelita emas, apalagi mezbah dupa, apalagi merobek tirai. Tidak. Nah, jadi kerajaan surga itu ya memang ada posisi-posisi tadi, ada warga, ya warga negara, umat, ada keluarga, ada mempelai, ya ada 3 tingkatan. Kita akan membaca Amsal 19 ayat 16 sampai 17. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Ya, siapa berpegang kepada perintah firman Tuhan, dia memelihara nyawanya. Tetapi siapa yang menghina firman, dia pasti mati binasa. Ayat 17 dikatakan, saya tegaskan lagi, ya, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, itu sama dengan memiutangi Tuhan, ya, sama dengan ngutangi Tuhan. Yang akan membalas perbuatannya itu, Tuhan pasti membalas perbuatannya, Tuhan pasti nyaur. Jadi apapun yang saudara perbuat untuk orang yang lemah, untuk orang yang sengsara, Matius pasal 25 tadi, itu sama dengan kita tuh kasih utang sama Tuhan. Kalau Tuhan utang itu tidak mungkin ngemplang, ya. Kalau Tuhan itu utang itu tidak mungkin ngemplang. Tuhan membayar 2 dinar kepada pemilik penginapan ketika Tuhan menitipkan orang yang turun dari Yerusalem kemudian dirampok habis-habisan. Imam-imam belimping itu artinya nyebrang supaya tidak lihat dan tidak menolong. Lewi-lewi demikian juga, tetapi justru orang Samaria yang dibenci, ya, itu menolong. Kemudian dibawa ke rumah penginapan. Ini tak bayar dulu 2 dinar. 2 dinar itu berarti 2 hari, upah 2 hari. Nanti kalau kurang, artinya blonjone untuk merawat itu lebih, nanti dibayar kalau aku kembali. Ceritanya cuma seperti itu, tapi apa Tuhan Yesus itu cuma dongeng tanpa makna? Artinya apa? Tuhan Yesus itu kembali setelah 2 hari. Ya, Tuhan Yesus itu datangnya setelah 2 hari. Tahun 34 Masehi, Tuhan Yesus naik ke surga. Ya. Kemudian tahun 1948 kedatangan Tuhan itu sudah diambang pintu. Setelah 2 hari. 2 harinya kapan? Ya 2 hari. Ya. Kemudian kita akan melihat, tadi saya katakan kan, ketika malaikat Garuda itu turun memberitakan tentang penghakiman, maka itu terjadi kebangkitan huru. Kita akan baca Wahyu pasal 14 ayat 8. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, Sudah rubuh Babel kota besar itu, yang telah membuka segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Ya, huruf kedua, ketika malaikat Garuda atau Satria Pining itu berbicara tentang takutlah akan Tuhan, muliakan Tuhan, karena hari penghakimannya
sudah tiba, sembahlah dia. Nah, kemudian malaikat yang kedua itu guru yang kedua, ya, dia menyusul dan berkata, sudah rubuh Babel kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsunya. Jadi guru kedua dari Indonesia itu nanti akan berkhotbah, akan berbicara tentang kehancuran Babel. Kehancuran Babel itu Wahyu pasal 17 dan 18, ya. Di dalam Wahyu pasal 10 kan dikatakan ketika malaikat sang surya itu berbicara, kemudian 7 guru itu memperdengarkan suaranya juga. Artinya dia ikut berkhotbah, mengiringi berita penghakiman tadi. Nah, beritanya adalah tentang kehancuran Babel. Ya, ini tugasnya dari guru kedua. Kemudian kita akan melihat Wahyu pasal 14 ayat 9 sampai 12. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, kalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Itu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sinilah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Terima kasih. Guru ketiga dari Indonesia itu nanti akan berkhotbah tentang penyembahan yang benar. Ya. Itu kan artinya apa? Memperjelas apa yang diungkapkan, menyauti apa yang disampaikan oleh Satrio Piningit. Ya, takutlah akan Tuhan, muliakan Dia, karena hari penghakimannya sudah tiba. Sembahlah Dia. Nah, dia berbicara tentang penyembahan. Kalau guru kedua tadi bicara tentang penghakiman, ya, keruntuhan, kejatuhan Babel. Kalau guru ketiga itu berkhotbah tentang penyembahan yang benar. Barang siapa yang menyembah antikris dan patungnya dan menerima tandanya, dia nanti akan katakan dilanda bencana 7 bokor murka Allah dan puncaknya masuk neraka. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu ngasih Tuhan, biarlah kita yang memahami bahwa hari Tuhan itu sudah dekat. Tadi saya katakan Tuhan itu akan kembali setelah 2 hari karena dia cuma kasih uang 2 dinar. Ya, Tuhan naik ke surga tahun 34 Masehi. Kemudian tahun 1948 kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Ya, saudara berpikir sendiri, ya. Oleh sebab itu biarlah kita menjadi domba yang rajin berbuat baik. Dengan rajin berbuat baik berarti berkat kita akan terkurangkan banyak. Lu aku kurang kok dikekne wong. Nah, tuntutan Elia kepada janda Sarfat itu seperti itu. Itu berarti saudara itu disuruh puasa, saudara didiet sama Tuhan. Kalau saudara berbuat seperti domba, maka saudara akan punya bentuk tubuh mempelai. Ya, tubuhnya mempelai. Yang tidak bercacat celah. Kemudian, Bapak Ibu Tuhan, kita jangan suka menghina orang. Karena barang siapa menghina orang miskin, ya menghina orang yang lemah, menghina orang yang hina, itu sama dengan menghina penciptanya. Kita semuanya umat manusia dari segala macam suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Dari posisi raja sampai posisi yang paling sudra. Itu semuanya ciptaan Tuhan. Semuanya ciptaan Tuhan. Kalau kita memberi kepada orang, itu sama dengan kita tuh memberi piutang, memiutangi Tuhan.
Dan Tuhan itu tidak akan ngemplang. Artinya apa? Dengan kita banyak memberi, kita memintangi Tuhan, nanti pada saat Tuhan datang, tahu-tahu berkat kita tuh banyak banget. Kalau sudah cuma simpan uang di bank, ya nanti tahu-tahu asteroid yang pernah saya beritakan itu turun, ya semua bank hancur, ya tutup paling tidak. Saudara sudah tidak bisa ngurus uang saudara. Tapi kalau sudah memiutangi Tuhan, rajin berbuat baik, nanti sudah akan memperoleh semuanya itu di surga, di dalam kekekalan dan sifatnya kekal, bukan cuma sebatas usia kita di muka bumi, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, bukan, tapi kekal. Dan saudara menjadi orang yang ternama di sana. Terima kasih Tuhan. Di surga itu diatur dengan segala hikmat dan makrifat, dengan segala tata tertib yang sempurna, ya, dengan segala tata tertib yang sempurna. Semua aturan yang di dalam firman Alkitab pertama itu tidak ada yang gagal. Semuanya akan digenapi, lebih mudah langit bumi seisinya itu hancur daripada firman Tuhan ini, ya tidak digenapi. Dan itu nanti akan diajarkan. Kemudian ada Alkitab yang kedua. Sebab itu Bapak Ibu Tuhan, ya, mempersiapkan diri, menyongsong hari-hari ketika jagat ini dipamungkas, ya, ketika jagat ini dihancurkan, adalah kita banyak meratap untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, ya, untuk sanak famili handetolan, untuk negeri kita, bahkan untuk semua bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Kalau boleh begitu, semuanya diselamatkan seperti kerinduannya Tuhan. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan kita domba-domba yang rajin berbuat baik. Datang dari belahan dunia, hamba-hamba yang dipilih Allah, menggenapi semua rencananya, kegerakan akhir zaman. Para hamba kekasih datang dari utara, barat, dan sini, jalankan semua ketetapan